Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bersama mengenai RPP. Namun sebelumnya, apakah kalian tahu apa sih itu RPP? RPP merupakan kepanjangan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP adalah rencana pembelajaran yang disusun secara terperinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. Dan RPP ini dapat digunakan untuk satu kali pertemuan atau lebih. Lantas, bagaimana cara pembuatan RPP tersebut? Nah, untuk pembuatan RPP, simak video berikutnya ya. Baiklah, langsung saja kepada pembahasannya. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum 2013 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang pertama untuk format RPP Kurikulum 2013 yaitu memuat identitas sekolah. Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan. Dalam RPP ini saya menuliskan SMP Negeri 1 Gumuk Mas dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8 semester ganjil dengan materi pokok iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, alokasi waktu 3x3 JP. Nah, untuk menentukan alokasi waktu harus disesuaikan dengan keperluan untuk pencapaian dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dan harus sesuai KD agar tercapai. Selanjutnya dengan tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya kompetensi inti. Kompetensi inti ini saya mengutipnya dari silabus PAI yang dikeluarkan oleh Kemendikbud tahun 2017. Materi ini memuat kompetensi inti 1 menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI3 memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI4 mencoba mengolah, menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Selanjutnya, setelah kita menuliskan kompetensi inti, selanjutnya mencantumkan kompetensi dasar. Nah, untuk kompetensi dasar ini kita dapatkan sama dari silabus PAI dan Budi Pekerti yang dikeluarkan oleh Kemendikbud tahun 2017. Kompetensi dasar 1.4. 1 ini menunjukkan nomor kompetensi, sedangkan 4 menunjukkan bahwa materi ini terdapat pada materi keempat. Adapun kompetensi dasar dalam materi ini yang pertama yaitu beriman kepada Rasulullah. Kedua, menunjukkan perilaku amanah sebagai implementasi iman kepada Rasulullah. Ketiga, memahami makna beriman kepada Rasulullah. Dan yang keempat, menunjukkan dalil nakli tentang iman kepada Rasulullah. Nah, untuk KD yang pertama ini termasuk dalam aspek spiritual. KD 2, aspek sikap. KD 3, aspek pengetahuan. Dan KD 4, aspek psikomotorik atau keterampilan.
setelah kita menuliskan kompetensi dasar, maka kita uraikan indikator pencapaian kompetensi. Nah, dalam menuliskan indikator pencapaian ini harus dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional taksonomi Bloom yang dapat diamati, diukur, yang dapat mencakup sikap pengetahuan dan keterampilan dalam KD tersebut. Semisal pada KD ke-3 terdapat kata memahami. Memahami itu termasuk dalam kolom kognitif atau pengetahuan kedua. Maka hal ini menunjukkan bahwa indikator minimal harus dicapai menempati pada kolom C2, yaitu kognitif kedua. Adapun indikator dalam materi ini pertama yaitu 1.4.1 menyetujui bahwa beriman kepada Rasulullah adalah kewajiban bagi umat Islam. 1.4.2 menunjukkan bahwa beriman kepada Rasul merupakan rukun iman keempat. 2.4.1 menunjukkan perilaku amanah sebagai implementasi iman kepada Rasulullah. 2.4.2 membiasakan perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. 3.4.1 menguraikan pengertian iman kepada Rasul. 3.4.2 menyebutkan tugas para Rasul. 3.4.3 menjelaskan sifat-sifat para Rasul. 3.4.4 menyebutkan nama-nama 25 Rasul. Dan 3.4.5 mengkategorikan Rasul ulul azmi. 3.4.6 menyebutkan hikmah beriman kepada Rasul. Indikator 4.4.1 membaca dalil tentang iman kepada Rasulullah. 4.4.2 menerjemahkan arti dalil beriman kepada Rasulullah. 4.4.3 menjelaskan isi kandungan dalil beriman kepada Rasulullah. Selanjutnya pada poin C, menuliskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang harus kita perhatikan dalam menuliskan tujuan pembelajaran yaitu tulislah kembali nomor indikator pada tujuan pembelajaran yang mencakup semua indikator yang telah dirancang sebelumnya, lalu kembangkan tujuan pembelajaran tersebut dengan rumus ABCD, yaitu A. Audience yang berarti siswa, B. Behavior yang berarti perilaku atau indikator yang dibuat atau yang ingin dicapai, C. Yaitu condition, prasyarat yang dipenuhi agar perilaku tersebut dapat dicapai, dan D. Degree yaitu derajat terkait keberhasilan. Nah, tujuan pembelajaran pada materi ini untuk pertemuan pertama yaitu melalui metode kooperatif dengan teknik jigsaw, siswa dapat pertama menguraikan pengertian iman kepada Rasul dengan benar. 2. Menyebutkan tugas para Rasul dengan benar. 3. Menjelaskan sifat-sifat para Rasul dengan benar. 4. Menyebutkan nama-nama 25 Rasul dengan benar. 5. Mengkategorikan Rasul ulul azmi dengan benar. Dan 6. Menyebutkan hikmah beriman kepada Rasul dengan benar. Dan untuk pertemuan kedua, melalui metode kooperatif dengan teknik tim game turnamen. Siswa dapat membaca dalil tentang iman kepada Rasulullah dengan fasih dan benar. 4.1.2 menerjemahkan arti dalil beriman kepada Rasulullah dengan benar. Dan 4.1.3 menjelaskan isi kandungan dalil beriman kepada Rasulullah dengan benar. Untuk pertemuan 3, melalui tes tulis, siswa dapat menjawab 10 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian dengan benar. Baik, selanjutnya yaitu menuliskan materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini dapat kita cantumkan dengan peta konsep ataupun ringkasan dari materi pokok yang akan dibahas dari hasil analisis dari indikator pencapaian kompetensi.
yang didapat dari hasil buku siswa ataupun buku penunjang lainnya. Adapun dalam RPP ini saya menuliskan materi pembelajaran pertama mengenai pengertian iman kepada Rasul, kedua tugas para Rasul, 3 sifat-sifat para Rasul, keempat nama 25 Rasul, keenam Rasul Ulil Azmi, dan keenam hikmah beriman kepada para Rasul. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang telah disusun dalam bentuk kegiatan nyata untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, hal-hal yang perlu kita pertimbangkan dalam memilih metode pembelajaran ini adalah pertama yaitu kebutuhan peserta didik, kedua sumber daya yang ada di sekolah, media yang tersedia, dan lain sebagainya. Dalam RPP ini saya menuliskan metode pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dengan metode kooperatif dan teknik jigsaw dan tim game turnamen atau TGT. Menuliskan media pembelajaran. Media pembelajaran harus menyesuaikan dengan pendekatan, metode, dan teknik yang akan digunakan. Dalam RPP ini saya menggunakan media pembelajaran yang pertama yaitu berupa video pendek, kedua tayangan slide, 3 secari kertas, dan keempat kartu berangka. Langkah selanjutnya yaitu sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sumber yang telah terbukti menyediakan informasi, data, fakta yang sesuai dengan kompetensi dasar dan dapat dipelajari. Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik, lingkungan sekitar, maupun sumber yang relevan. Saya menggunakan sumber belajar yang pertama yaitu buku PAI dan Budi Pekerti kelas 8 SMP revisi 2017 Jakarta yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, dan Al-Quran dan terjemahan. Langkah selanjutnya yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang meliputi kegiatan awal atau pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan akhir atau penutup. Kegiatan awal merupakan kegiatan awal tatap muka antara guru dan siswa. Dalam kegiatan ini biasanya guru memberi petunjuk, pengarahan, persepsi, atau juga menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dengan memberikan beberapa pertanyaan. Dalam kegiatan inti, biasanya guru menjelaskan materi dengan menggunakan pendekatan, metode, dan teknik yang ditentukan. Sedangkan dalam kegiatan akhir atau penutup dapat berupa umpan balik dan penilaian. Adapun deskripsi kegiatan dari kegiatan pendahuluan, yang pertama yaitu guru membuka pembelajaran dengan salam dilanjut dengan berdoa bersama yang dipimpin oleh salah satu siswa dengan khusyuk. 2. Guru mengecek kehadiran, kesiapan, dan kerapian siswa. 3. Guru menyapa siswa dengan ramah. 4. Guru mengaitkannya materi sebelumnya dengan materi yang akan disampaikan. Dan kelima, guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Dalam kegiatan inti ini harus mencakup 5M, yaitu mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Dan untuk kegiatan penutup yaitu guru memberikan penguatan materi, guru bersama siswa melakukan refleksi pembelajaran, guru memberi tugas sebagai tindak lanjut, guru menyampaikan materi selanjutnya, serta guru memberikan salam penutup. Untuk alokasi waktu pada kegiatan pendahuluan 10 menit, kegiatan inti 95 menit, dan penutup 15 menit. Begitupun untuk pertemuan kedua. Yang terakhir yaitu penilaian. Nah, untuk mengetahui apakah siswa telah menguasai materi yang diajarkan, perlu diadakan penilaian sebagai akhir dari proses pembelajaran. Adapun dalam RPP ini saya menggunakan penilaian sikap yang dapat diamati melalui penilaian diri,
dan observasi. Kedua, untuk penilaian pengetahuan melalui tes tulis dengan bentuk soal pilihan ganda dan uraian. Dan yang ketiga, untuk penilaian keterampilan menggunakan metode unjuk hafalan dan unjuk karya. Dari saya, apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.